Selamat pagi teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi bagi yang menonton video ini. Nah, teman-temanku, di pagi hari ini saya naik motor ya, keliling-keliling, bukan keliling sih, masih jalan lurus ya. Ini mau jumpa pengkolan ya, belokan. Kita mau cari makan ya, cari sarapan pagi. Nah, tapi bukan hanya sarapan pagi yang kita cari ya, tapi pagi-pagi ini juga waktu yang tepat menurut saya untuk mereview, bukan mereview sih, lebih tepatnya memberikan video-video yang menginspirasi buat teman-teman seputar ide usaha dan ide bisnis. Ya kawan-kawan, kita lihat kiri kanan kita ya, sudah mulai ramai kendaraan ya. Sudah mulai ramai kendaraan, ada orang juga melintas ini ya. Kita jalan terus, kita pakai motor ini. Kita mau cari sarapan pagi. Kita review yuk tempat sarapan pagi kita. Semoga bisa menjadi ide bisnis buat kita. Nah, teman-teman jangan lupa bagi teman-teman yang suka video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Gondrong Bintan ya. Channel Gondrong Bintan di YouTube ya. Kalau ini saya mungkin ada juga saya masukkan di Facebook ya teman-teman. Oke, kita jalan terus. Ini pagi-pagi, ini kita jumpa sekolahan ya, sekolahan MTS. Kita jalan terus. Ya, banyak sih orang jualan di sini. Sebenarnya banyak sih ide bisnis di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Nah, apapun yang kita lihat, apapun yang orang jual, pada dasarnya kita juga bisa jual. Jadi apapun yang sudah orang lakukan, itu kita bisa lakukan. Itu bisa dijadikan sebagai sumber ide bisnis ya, atau ide usaha. Nah kawan-kawan, ini kita sudah mau sampai ke tempat saya mau beli sarapan pagi ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau buka usaha ini bisa jadi inspirasi ya. Ini bubur, nah, ini usaha bubur ya teman-teman. Nah, usaha bubur ayam Nuri Cianjur. Nah, memang teman-teman, abang yang jualan ini memang orang Cianjur ya. Dia bukan asli orang daerah sini, dia merantau ke daerah sini, daerah Bintan ya, Tanjung Pinang Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ini tempat saya ini. Dan dia buka usaha bubur ayam, dan ini selalu laris ya. Pagi-pagi biasanya dia sudah buka, dan jam 10, kadang-kadang jam 11 siang udah habis ya teman-teman. Nah, ini laris sekali, dan saya salah satu dari pelanggannya ya. Nah, ini saya pesan bubur buat anak saya. Ini abang yang punya ya, yang ada tulisan baju Doraemon. Ini lokasinya strategis di tepi jalan ya. Ya, hanya begini saja sih, dia nyewa tempat di depan teras rumah orang ya, yang ada di tepi jalan. Mungkin ngontrak lah gitu. Dikasih beberapa bangku, meja, sudah cukup untuk buka usaha. Ini dia, yang penting makanannya, buburnya itu yang harus kita perhatikan. Produk kita itu kita harus perhatikan teman-teman. Nah, jika produk kita enak seperti ini, maka pelanggan pasti mencari. Dan pastikan tempat kita strategis di tepi jalan, karena usaha kita ini kan usaha offline ya. Ini usaha ini masih offline, belum online ya. Oke, gini aja review ide bisnis kita yang pertama ya. Sambil kita cari sarapan, tadi ide bisnisnya adalah jualan bubur Cianjur atau jualan bubur ayam di tepi jalan ya, di depan rumah orang yang punya teras. Jadi caranya untuk mencari tempat mungkin nggak perlu sewa ruko, nggak perlu sewa kios. Mungkin teman-teman bisa cari rumah-rumah yang di tepi jalan. Negosiasi teman-teman terhadap pemilik rumah. Misalnya, Bu, boleh nggak kami sewa tempatnya, terasnya untuk buka, misalnya jualan apa, usaha apa. Karena di sebagian orang itu mau
banyak sih yang mau karena kan kita bayar sama mereka ya. Jadi salah satu inspirasi ide bisnis yang bisa teman-teman lakukan dengan biaya yang murah ya, menurut saya sih nggak terlalu mahal karena juga bangunannya juga semi permanen, hanya ada ya emperan begitu ya di teras rumah orang ya. Saya rasa tidak mahal. Nah, nanti bilang aja saya mau jualan sama yang punya rumah, sewa boleh nggak gitu, atau kontrak gitu, cara mudahnya ya teman-teman. Nah, kita jalan lagi ke lokasi kedua. Ini ide bisnis yang kedua yang bisa teman-teman lakukan ya. Ini juga bagian dari warung langganan saya ini teman-teman, tapi bisa menginspirasi lah buat teman-teman. Ini kita sudah sampai Alfamart ya. Kemarin kita sudah bahas beberapa usaha yang di depannya itu ya, di emperan-emperan. Nah, kita sampai ke tempat. Nah, ini dia warung lontong Pak Wo. Nah, warung lontong Pak Wo ini tempatnya ramai ya teman-teman, banyak mobil. Padahal tempatnya sederhana. Lihat, bangunannya hanya pakai kayu, atapnya seng. Lalu di sini banyak ada jualan-jualan kue ya teman-teman. Ada jualan kue. Nah, di sini kita lihat banyak ramai orang ngantri ya teman-teman. Kue-kuenya banyak. Ya, di sini orang nitip biasanya sih. Nah, itulah tempatnya ya teman-teman. Nah, itu lontong Pak Wo ya. Beliau ini orang Padang ya, yang juga merantau datang ke Bintan Tanjung Pinang untuk membuka usaha. Tapi usahanya sudah lama nih teman-teman, sudah mungkin 10 tahunan sudah ada ya teman-teman. Hanya sekedar tempat kecil, tak pakai dinding, dikasih tiang, dikasih atap, sudah bisa jualan, bisa menjadi ide bisnis ya teman-temanku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ramai orang pembeli satu persatu. Kue ini pun dia tidak buat sendiri ya teman-teman. Ini melainkan orang nitip ya teman-teman. Nitip kuenya di sini lalu dijual. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya, ini ramai sekali ya. Ini biasanya kalau pagi ini penuh ya teman-teman. Nggak pernah sepi setiap harinya. Cuman apa perbedaan lontong di sini dengan lontong yang di tempat lain teman-teman? Ada perbedaan dari segi rasa ya teman-teman. Pak Wo ini membuat usahanya itu dengan rasa yang berbeda ya. Kalau lontong mungkin di sini banyak lontong ala-ala lontong Jawa, tapi dia membuat kuah lontong ini seperti rendang ya, ada kuah rendang gitu dicampur. Entah gimana lah resepnya, pokoknya bumbu Padang itu terasa banget teman-teman. Dan itu menyebabkan gurih. Satu-satunya lontong di daerah Tanjung Pinang Bintan yang rasanya unik, hanya satu-satunya di sini. Saya sudah banyak ya keliling-keliling cari makan sana sini, tapi memang rasanya di sini yang paling berbeda teman-teman. Jadi lagi-lagi ini bisa menjadi salah satu ide bisnis buat teman-teman, yaitu membuka usaha warung lontong dan kue ya di tepi jalan lagi. Lagi-lagi tempatnya di tepi jalan, dan itu hanya bangunannya seperti saya bilang bermodalkan kayu saja, kayu-kayu bulat yang bisa kita cari di hutan atau di semak-semak sekitar kita kalau kita tinggalnya di desa ya. Dan atapnya hanya seng dan tidak, kiri kanannya tidak ada apa tadi ya, tidak ada dinding ya teman-teman, tidak ada dinding, terbuka saja. Nah, dikasih tempat duduk, dikasih meja, kasih etalase kaca untuk tempat makanan, sudah begitu saja. Nah, semoga teman-teman terinspirasi. Nih ternyata saya nggak sadar nih banyak ngobrol, udah waktunya pulang teman-teman. Nah, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel Gondrong Bintan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa juga ini ada di Facebook ya, di fanspage ide bisnis ya. Oke, gitu aja teman-teman, kita sudah sampai nih ke usaha minimarket kita. Ini dia toko kita dan kita mau mulai makan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.